Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Santika dari kelas ADF 4. Saya akan membuat video tentang pembahasan praktikum yang kedua, yaitu evaluasi sifat fisik granul. Yang pertama, cara kerjanya itu menghitung diameter rata-rata granul. Pertama, ditimbang sejumlah 25 gram granul, terus dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat. Disusun mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus, yaitu dari nomor 14, 16, 20, 30, 50 mesh. Pengayakan dilakukan dengan shaving mesin. Mesin dijalankan 50 amplitudo selama 15 menit. Granul yang tertinggal pada masing-masing ayakan ditimbang dan dihitung persentasenya, sedang diameter rata-rata granul dihitung dengan rumus besar rata-rata dikurang dengan rata lubang X persen yang tertinggal per 100. Yang kedua, untuk kerapuhan granul, 30 gram granul dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat dengan ayakan teratas nomor 30 mesh dan terbawah. Pengayakan dilakukan dengan shaving mesin. Mesin dijalankan dengan kecepatan 50 amplitudo selama 30 menit. Granul yang tertinggal pada ayakan nomor 30 ditimbang dan dihitung persentasenya terhadap berat mula-mula. Kerapuhan granul dihitung dengan rumus bobot awal dikurang bobot tertinggal dibagi dengan bobot awal dikali dengan 100%. Untuk yang ketiga, pengetapan. Sejumlah granul dimasukkan ke dalam gelas ukur yang dimiringkan kemudian ditegakkan. Ditambah lagi granul sampai volume 100 ml. Ini dicatat sebagai VO. V0. Terus gelas ukurnya itu dipasangkan pada alat dan kemudian rotornya dinyalakan. Dicatat perubahan volumenya pada menit-menit tertentu, yaitu pada menit ke-5, 10, 25, 50, dan 100 menit. Ini dicatat sebagai VT. Apabila belum diperoleh volume konstan, maka dilanjutkan sampai diperoleh volume konstan. Ini dicatat sebagai VK. Dihitung nilai T persen, dicatat berat granul yang digunakan. Selanjutnya untuk kompaktibilitas, itu granul masing-masing formula dikempa dengan memvariasi posisi skala Fans atas. Bahan dimasukkan dalam ruang die pada mesin tablet single Fans. Kemudian diratakan permukaannya lalu ditablet. Kekerasan tablet yang dihasilkan tiap perubahan posisi skala Fans atas dicatat. Selanjutnya untuk daya serap granul. Pada uji daya serap ini, alat dihubungkan dengan timbangan elektrik yang di atasnya terdapat ampul yang diisi air sehingga permukaannya rata dengan air. Ampul tersebut posisinya diatur sedemikian rupa agar ampul dalam timbangan tidak bersentuhan dengan kapiler yang disambung ke tempat bahan. Kertas saring diletakkan di atas permukaan tabung alat uji, lalu dibersihkan sisa air di sekitar kertas saring. Tempat atau holder untuk bahan yang akan diuji diletakkan di atas kertas saring. Timbangan diatur pada posisi 0. Berkurangnya air yang terdapat pada ampul di atas menunjukkan jumlah air yang terserap oleh bahan. Pengamatan dilakukan selama 15 menit dengan uji 300 mg dengan hasil dinyatakan sebagai kecepatan penyerapan air, yaitu banyaknya air yang diserap per satuan waktu. Yang keenam, yaitu untuk sudut diam. Yang pertama, granul seberat 50 gram dimasukkan secara perlahan ke dalam alat. Lubang bagian bawah tertutup. Yang kedua, penutup lubang bagian bawah dibuka, maka granul akan mengalir ke bawah. Yang ketiga, tinggi kerucut yang terbentuk diukur. Kemudian untuk masing-masing ukuran granul dilakukan pengayakan sebanyak 3 kali.
Yang selanjutnya, untuk waktu alir, sebanyak 25 gram granul dimasukkan ke dalam corong yang sebelumnya sudah ditutup ditutup bagian bawahnya. Terus, tutup bagian bawah corong ditarik sambil menghidupkan stopwatch. Waktu yang diperoleh untuk semua granul mengalir ke bawah dicatat. Dan yang terakhir, hitung kecepatan alir granul dalam gram per detik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.